Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Melanjutkan pertanyaan dari sahabat kita yang mana pada intinya pertanyaannya, apakah benar besok setelah kita mati masih ada alam kubur, siksa kubur, alam barzah, alam penantian, hari kiamat, hari kebangkitan, hari akhirat, yaumil hisab, wassiratal mustaqim, neraka, surga, dan bertemu Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi selama yang fakta di dalam hati kita adalah diri manusia kita, maka faktalah angan-angan, maka faktalah imajinasi, maka faktalah halusinasi manusianya. Maka selamanya Allah sebagai Tuhan, maka selamanya Allah Bapa Romo Sang Yang Widi Gusti yang disebut-sebut atau yang dipertuhankan oleh manusia selamanya hanyalah fiktif saja. Bila manusianya masih getol membela manusianya di hatinya. Jadi percuma saja kita bertuhan bila di dalam hati kita masih jadi iblis dan setan. Percuma saja kita beragama bila di dalam hati kita masih faktanya iblis dan setan, masih faktanya diri kita sendiri yang merajai, yang mensinggahsanahi keadaan kerajaan hati kita, nyawa kita, roh kita, jiwa kita masih kita genggam sebagai kekuasaan diri kita, maka percuma kita memiliki agama, percuma kita bertuhan bila semuanya hanya fiktif dan kepalsuan serta kebohongan-kebohongan hati saja selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita kaji bersama. Di dalam fakta diri manusia kita selama ini seolah-olah diri kita ini tiada yang menciptakan. Kefaktaan hawa nafsu kita ini seolah-olah diri kita tak ada yang membuat. Fakta yang ada di dalam hati kita, iblis ini selamanya tidak mau bersujud kepada Adam. Dan selamanya setan ini tidak mau di dalam hatinya bila dikatakan tak ada, bila dikatakan gaib, bila dikatakan tak wujud, bila dikatakan mati, bila dikatakan gaib. Jadi selamanya faktanya manusia diri kita ini tak mau dikatakan bila manusia ini gaib, bila manusia ini Adam, bila manusia ini mati,
Bila manusia ini tak ada selamanya, manusia takkan mau dan takkan rela dan ridho bila tidak wujudkan diri manusia kita di hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedangkan Allah, sedangkan Rama, sedangkan Bapa, sedangkan Allah, sedangkan Gusti, sedangkan apapun nama agama Anda dan sesebutan Tuhan Anda selama ini hanya fiktif belaka untuk umbul-umbul saja, untuk profil saja bahwa aku beragama ini, Tuhanku ini, hanya untuk bohongan saja, yakni membohongi diri kita sendiri kepada semua manusia. Padahal yang kita tuhankan, yang kita adakan, yang kita faktakan di dalam diri masih manusianya, berarti kan masih bohong-bohongan. Bila kita bertuhannya bohong-bohongan, berarti kita belum bertuhan, berarti kita selama ini masih halu, mimpi, imajinasi di dalam beragama dan bertuhan. Kenapa? Karena kita memeluk agama kita sendiri daripada agamanya Tuhan. Apa buktinya kita memeluk agama kita sendiri? Apa buktinya kita memeluk agamanya iblis dan setan? Bukti yang sangat amat nyata bahwa kita memeluk agama hawa nafsu iblis dan setan karena yang wujud, yang menjadi raja atas kehidupan dan badan ini masih diri kita. Apapun aktivitas yang kita kerjakan, sholat kita, zikiran kita, ritual-ritual keagamaan kita, kita masih mengaku-ngakui di dalam hati kita bahwa diri kita lah yang mampu, yang berkuasa untuk melakukan itu semua. Inilah bukti bahwa kita selama ini tidak beragama agamanya Sang Pencipta, tapi kita selama ini masih beragama agamanya iblis dan setan, yang mana tidak mau dikatakan bila tidak ada ini. Inilah yang dimaksud setan iblis selamanya tidak akan mau, tidak akan rela, tidak akan ridho sujud kembali kepada Adam. Jadi maknanya bukan maknanya setan, bukan maknanya manusia yang masih melihat sosok-sosok ada iblisnya, ada Adamnya, ada gerakan sujudnya seperti sujud di sholat. Bukan itu. Semua itu hanya kiasan-kiasan indah Allah di dalam Al-Quran, di dalam firman-firmannya. Karena hati manusia masih buta, yang maka manusia buta untuk menafsirkan itu semua. Karena selama ini kita beragama dan bertuhan hanyalah imajinasi agama kita sendiri saja. Inna dina indallahil iblis. Masih Islamnya, keselamatan hatinya kepada faktanya, manusianya di dalam hatinya, daripada fakta Tuhannya yang mentuhani dan yang menciptakan dirinya di hatinya. Inilah bukti bahwa manusia lebih fakta daripada Tuhannya di dalam hatinya. Seolah-olah manusianya ini tidak ada yang menciptakan. Bagaimana mungkin Tuhan itu fakta bila yang fakta di dalam manusianya adalah masih diri manusianya? Selamanya Tuhannya yang disebut-sebut Allah, Tuhan, Romo, Gusti, Allah, Bapa dan sebagainya itu hanyalah fiktif belaka. Hanyalah untuk status-status KTP saja, pengakuan-pengakuan saja. Tapi kita selama ini beragama Allah iblis, Allah fiktif, Allah bohongan, Allah kedustaan saja.
kita selama ini membohongi diri kita sendiri, rasa sadar-sadar, tidak mau sadar-sadar, terus mimpi saja, mimpi jadi halim, mimpi sholat, mimpi ibadah, mimpi bekerja, mimpi kaya, mimpi miskin, mimpi baik, mimpi buruk, mimpi taat, mimpi maksiat, seluruhnya hanyalah mimpi saja. Karena Abdul Halimnya nyenyak tidur di buayan mimpi iblis dan setan. Karena iblis dan setan lebih fakta, lebih nyata daripada fakta Tuhan yang telah menciptakannya. Alhamdulillahirabbil alamin, agar kehidupan ini tidak fakta, tidak fiktif lagi, maka bangunkan jiwa kita, sadarkan jiwa kita dari mimpi-mimpi ini, dari tidur panjang ini, seperti di dalam salat subuh, as-salatu khairun minan naum, as-salatu khairun minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Maknanya bangun itu lebih baik daripada tidur terus. Maknanya mimpi itu, jaga itu lebih baik daripada mimpi jadi halim, lebih baik mimpi melakukan sholat, lebih baik mimpi mengerjakan ibadah, lebih baik daripada mimpi bekerja, mimpi kaya, mimpi taat, mimpi maksiat, mimpi miskin, mimpi berilmu, mimpi cerdas dan sebagainya. Itu semua jelek bila masih di dalam mimpi. Itu semua hancur lebur nanti ketika kita dibangunkan saat syakaratul maut. Jadi sebelum kita dibangunkan dengan paksa dan siksa, azab yang pedih, maka segeralah bangun. Sadarkan dirimu dari kefiktifan dirimu di hatimu, sehingga Allahnya fiktif. Kita di dalam mimpi-mimpi kita menjadi orang yang ahli berilmu, ahli agama, tapi semuanya hanya mimpi saja, angan-angan saja. Kenapa? Karena kita selama ini lebih membela diri kita sendiri, lebih membela kewujudan kita sendiri, lebih membela kenyataan diri kita sendiri, lebih membela kehidupan kita sendiri daripada membela kenyataan Tuhan, daripada membela kehadiran Allah, daripada membela kewujudan Allah, daripada membela kenyataan Gusti Sang Hyang Widi yang lebih nyata daripada ciptaannya. Karena kita selama ini salah Tuhan, maka ibadah ritual apapun ya dimakan oleh Tuhannya. Siapa? Hawa nafsunya. Siapa? Iblis dan setannya. Ya, dibuat mayoran, dibakar di dalam kumpul di neraka jahanam. Jadi sebelum saya jawab, apakah besok ada alam kubur, siksa kubur, alam barzah, alam penantian, dan sebagainya yang selama ini dihayalkan, diimajinasikan, dihalusinasikan oleh seluruh manusia. Kenapa? Karena manusianya ora gelem mati, karena manusianya tidak mau bila diarani mati, karena manusianya tidak rela dan ridho bila disebut makhluk.
Karena manusia inginnya selalu disebut sebagai sang Khalik yang berkuasa atas hidup dan badan ini. Manusianya lebih suka disebut sang Khalik yang berkuasa atas segala aktivitas-aktivitasnya. Manusianya suka disebut sang Khalik atas ketaatan ataupun atas kemaksiatannya, atas kebaikan, atas keburukannya masih diakui jatuh ke lembah manusianya. Karena manusianya masih ingin terus dan terus hidup terus sebagai Tuhan, maka manusianya tidak rela bila manusianya harus mati, harus sujud kepada Adam. Maka dari itu semuanya apa yang dipaparkan di dalam Al-Quran semuanya hanya dongeng-dongeng saja. Meskipun membaca Al-Quran memahami isi arti dan maknanya, bila yang membaca masih mimpi-mimpi, masih jadi setan, masih jadi iblis, selamanya ora gelem memaknai Tuhannya, akan tetapi memaknai, membela hawa nafsunya sendiri, masih melihat arti-arti atau terjemahan-terjemahan arti secara biasa, secara apa yang sudah tertulis. Tidak akan tahu maksud atau tidak akan tahu kiasan-kiasan indah, bahasa-bahasa indah itu yang ada di dalam Al-Quran. Manusia tak akan pernah tahu, kecuali hanya arti-arti yang syariat saja. Kenapa arti-arti yang syariat yang dibaca manusia? Karena manusianya merasa dirinya yang mampu syariat. Karena diri manusianya yang mampu mengatur-ngatur dirinya sendiri daripada diatur oleh Tuhan yang menciptakan dirinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah faktanya, manusia selama ini ingkar kepada agama-agamanya. Kenapa? Karena akidah dan keyakinannya selama ini hanya berakidah dan berkeyakinan kepada kefaktaan diri manusianya, kewujudan diri manusianya, kehidupan diri manusianya, kehadiran diri manusianya di hatinya. Maka semua apapun yang dilakukan, ia akan fana, ia akan hancur, ia akan raono gawene, sia-sia saja. Seumpama kita jadi kaya, orang kaya raya, tapi mimpi buat apa? Kita merasa jadi orang yang tinggi ilmunya, tapi di dalam mimpi gawe opo. Bila kita menjadi orang yang cerdas di dalam mimpi, raono gawene. Bila kita menjadi orang yang pintar, orang yang banyak pengikutnya, tapi di dalam mimpi raono gawene. Wong mimpi ra berguna, bakal rusak bila kita sudah bangun. Semua ibadah-ibadah yang kita lakukan hanya mimpi-mimpi saja. Fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang lalai dari sholatnya. Celakalah bagi orang yang merasa hidup dari hidup yang sebenar-benarnya hidup. Kecelakalah bagi orang-orang yang berilmu, yang lalai dari siapa ilmu itu ada. Bila tak ada uripi Allah, mana ada itu semua. Alhamdulillahirabbil alamin.
Jadi fakta-fakta yang sudah ada di dalam dada kita, mari kita baca satu persatu agar kita bisa memahami siapa sih diri ini, siapa sih Tuhan itu. Maka dari itu sudah diajarkan oleh para nabi dan para rasul, Iqra kitabak, bacalah kitab-kitabmu, bacalah asal-usulmu agar engkau tidak kecewa, agar engkau tidak putus asa nanti ketika sudah ditunjukkan rapor-rapormu di dalam pintu baiat, di dalam pintu syakaratul maut, baiat paksa dan siksa. Maka bacalah kitabmu. Dari siapa kau diciptakan? Apa kau jadi sendiri? Apa kau muncul sendiri? Selama ini kita kan tidak sadar bahwa kita selama ini seolah-olah muncul sendiri, seolah-olah jadi sendiri. Apa buktinya? Kita menghaki, kita menguasai hidup dan badan, serta kita berkuasa atas segala apapun yang kita lakukan. Itulah buktinya seolah-olah kita ini jadi sendiri, muncul sendiri. Apa bedanya iman akidah kita dengan orang kafir, orang ateis, orang tidur, orang yang terhijab? Apa bedanya kita dari Fir'aun? Sama saja. Maka dari itu yang dimaksud manusia yang bangun dari tidurnya itu adalah kesadaran seperti yang dimiliki oleh para nabi dan para rasul. Itulah yang dimaksud sudah terjaga dari tidurnya. Karena sesungguhnya kita tidak menyadari bahwa kita adalah khalifatullah, rasul-rasulnya Allah. Bukan malah kita menjadi khalifahnya iblis, menjadi rasul-rasulnya iblis selama ini di hati kita. Nanti kita lanjutkan lagi tentang Rasulullah dan Rasulnya iblis ini di episode mendatang. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga faktanya Allah akan dampak dengan faktanya, dan semoga kita kembali kepada kefiktifan, kegoiban, kematian, ketiadaan, dan kita bersujud kembali kepada ketiadaan diri manusia kita. Amin ya rabbal alamin. Agar kita tidak mimpi terus di dunia ini, agar segera bangun ketimbang kedatangan pembangunan atau syakaratul maut. Jadi berlombalah dengan maut. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dulu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.